Film ini mengeksplorasi tentang rasa trauma dan penyesalan yang begitu menyakitkan yang membuatnya menjadi salah satu film drama paling emosional di tahun 2025 kemarin. Judul filmnya itu adalah Sentimental Value. Halo semuanya, gue Billy, dan di video kali ini gue bakalan nge-review film drama psikologi karya Joachim Trier yang berjudul Sentimental Value. Ini adalah film hasil kolaborasi antara Joachim Trier sebagai sutradara dan Renate Reinsve sebagai pemeran utamanya setelah film The Worst Person in the World yang dirilis pada tahun 2021. Film Sentimental Value ini berhasil memberikan kesan yang cukup kuat kepada para penontonnya. Bahkan, film ini berhasil mendapatkan standing ovation selama 19 menit di Festival Film Cannes 2025 kemarin. Ini merupakan salah satu durasi tepuk tangan terlama dalam sejarah festival tersebut, yang menunjukkan betapa kuatnya dampak emosional film ini bagi para penonton yang ada di sana. Film ini berpusat pada hubungan yang retak antara seorang sutradara legendaris yang bernama Gustav Borg dengan kedua putri dewasanya yang bernama Nora dan juga Agnes. Setelah kematian mantan istrinya, Gustav kembali ke rumah keluarga mereka di Oslo dengan sebuah agenda untuk membuat film baru tentang ibunya sendiri yang bunuh diri di rumah tersebut. Dia meminta Nora, seorang aktris teater yang sedang berjuang dalam kecemasannya, untuk memerankan sosok neneknya. Konflik pun memuncak ketika Nora menolak proyek tersebut, dan Gustav justru memberikan peran tersebut kepada aktris muda Hollywood yang bernama Rachel Camp. Hal ini pun membuka kembali rasa trauma mereka yang masih belum sembuh sampai saat ini. Jujur, gue cukup suka sama cerita filmnya. Film ini berhasil mengeksplorasi trauma yang terasa sangat personal. Trier sangat ahli dalam menggambarkan bagaimana sebuah rumah bukan hanya sekedar bangunan semata, melainkan adalah tempat penyimpan memori bagi setiap karakter yang ada di dalam film ini. Film ini membedah bagaimana trauma masa lalu, mulai dari perceraian orang tuanya hingga bunuh diri yang dilakukan oleh nenek mereka, membentuk karakter Nora dan Agnes secara berbeda. Nora menjadi sosok yang penuh kecemasan alias anxiety, sementara Agnes mencoba menjadi penengah yang stabil namun masih menyimpan luka batin yang cukup besar di dalam dirinya. Film ini memiliki hubungan antara seni dan realita karena bercerita tentang pembuatan film di dalam sebuah film. Cerita ini mempertanyakan etika seorang sutradara, apakah boleh menggunakan duka keluarga sebagai bahan karya pada filmnya? Pertemuan antara karakter Rachel dengan Nora di dalam film ini pun menciptakan kontras yang sangat menarik tentang keaslian sebuah emosi. Naskah yang ditulis menurut gua terasa sangat intim dan juga jujur. Alurnya bergerak dengan tempo lambat alias slow burn, namun setiap dialognya memiliki bobot emosional yang sangat kuat. Walaupun gua ngerasa awalnya sedikit membosankan karena banyaknya fragmen cerita yang tersebar, tapi semua itu pecah dan kemudian menyatu di bagian akhir filmnya. Terutama saat adegan Nora dan Agnes mengungkapkan perasaannya bersama setelah membaca skrip yang diberikan oleh ayahnya. Itu adegan bener-bener sedih banget sih. Selain ceritanya yang cukup menyayat hati para penontonnya, film ini juga memiliki beberapa aspek teknis yang cukup bagus sih. Sinematografi yang dibawakan oleh Kasper Tuxen berhasil membawa estetika naturalisme yang puitis ke dalam film ini. Visual yang ada pada film ini terasa begitu memukau. Mereka menggunakan palet warna yang cenderung redup dan lembut, mencerminkan landscape emosional Oslo yang melankolis namun terasa indah. Penggunaan Steadicam yang sangat stabil membantu para penonton untuk tenggelam ke dalam dinamika karakter yang kompleks pada film ini. Menjelang akhir film, terdapat sebuah teknik pengambilan gambar long take atau one shot yang sangat krusial menurut gua. Menggambarkan batasan yang kabur antara realitas dengan dunia fiksi. Buat kalian yang udah nonton filmnya pasti tahu deh sama adegan yang gue maksud. Selanjutnya gue juga suka banget bagaimana cara mereka memanfaatkan ruang-ruang interiornya, terutama pada rumah keluarga Borg yang diperlakukan seperti karakter hidup di sini, dengan sudut-sudut pengambilan gambar yang menekankan rasa kesepian sekaligus keintiman bagi setiap karakternya. Selain sinematografinya, gue juga ngerasa editing pada film ini itu tuh patut diacungi jempol. Editor memainkan peran yang cukup besar pada film ini.
Meskipun durasinya sampai 130-an menit, dalam penyuntingannya, dia berhasil menjaga momentum emosionalnya agar tetap stabil. Transisi antara adegan teater dan kehidupan nyata pada karakter Nora dilakukan dengan sangat halus, memperkuat tema sentral tentang seni sebagai cermin dari kehidupan. Ada juga penggunaan montase yang efektif di awal film untuk memberikan eksposisi latar belakang tentang keluarga Borg tanpa terasa seperti ceramah. Dan justru hal itu tuh memberikan kesan sinematik yang cukup elegan. Musiknya terasa sangat minimalis, didominasi oleh suara dentingan piano yang memperkuat suasana nostalgia dan trauma masa lalu. Penggunaan suara lingkungan seperti deburan angin atau gesekan kain di panggung teater dirancang dengan sangat detail, menciptakan kedalaman ruang yang membuat penonton merasa seperti berada di dalam konflik tersebut. Oke, selanjutnya gue pengen ngebahas soal acting para cast-nya nih. Menurut gua, ini adalah aspek yang paling menonjol di dalam film ini. Gua ngerasa nggak ada satupun orang yang berakting jelek di dalam film ini. Renate Reinsve di dalam film ini memerankan karakter Nora dengan sangat baik. Seorang aktris teater sukses yang menderita anxiety akut dan memendam kemarahan besar terhadap ayahnya. Akting Reinsve di dalam film ini digambarkan sangat rapuh namun cukup kuat. Dia mampu menunjukkan emosi yang kompleks hanya dengan melalui tatapan mata dan keheningannya. Transformasinya dari seorang aktris profesional yang hancur karena anxiety-nya hingga menjadi anak yang konfrontatif terhadap ayahnya, itu terasa sangat meyakinkan. Selain Reinsve, Stellan Skarsgård juga memberikan penampilan yang sangat baik pada film ini. Menurut gua ini adalah salah satu penampilan terbaik di sepanjang karirnya sih. Skarsgård berhasil memainkan karakter yang sangat kontradiktif. Dia sangat karismatik sekaligus menyebalkan, ambisius namun kesepian. Dia tidak berusaha membuat penonton menyukai karakternya, tapi justru dia membuatnya terasa sangat manusiawi. Chemistry-nya dengan Reinsve berhasil menciptakan dinamika seorang ayah dengan anak yang terasa sangat tegang. Oke, selanjutnya itu ada Elle Fanning. Sumpah, penampilan dia di dalam film ini itu tuh benar-benar berhasil mencuri perhatian gue banget sih. Elle Fanning berperan sebagai Rachel Kham, seorang aktris Hollywood yang terkenal yang dipilih oleh Gustav untuk menggantikan posisi Nora dalam proyek film terbarunya. Dia membawa karakter Rachel dengan ketulusan dan sensitivitas yang tinggi. Dia digambarkan sebagai seseorang yang benar-benar menghargai seni, dan dia selalu mencoba untuk memahami trauma keluarga Borg meskipun dia bukan bagian dari keluarga tersebut. Aktingnya saat mencoba melakukan aksen Norwegia di dalam film ini itu patut dipuji sih. Karena dia mampu menangkap sisi komedi sekaligus ironi yang sangat pas. Ada satu lagi adegan di dalam film ini yang memperlihatkan dirinya saat membaca skrip yang ditulis oleh Gustav. Sumpah, adegan itu benar-benar berhasil membuat gua merinding saat menontonnya. Gila sih, Elle Fanning udah cantik, pinter acting lagi. Benar-benar tipe gua banget sih. Oke, mungkin segitu aja review dari gua untuk film Sentimental Value ini. Menurut gua, Sentimental Value ini adalah sebuah film slow burn yang terasa sangat memuaskan secara emosional. Ini adalah surat cinta sekaligus kritik terhadap seni, menunjukkan bagaimana seseorang terkadang menggunakan seni untuk mengungkapkan perasaan yang tidak sanggup mereka katakan secara langsung. Untuk ratingnya sendiri, gue bakal kasih film ini rating 9/10. Oke, mungkin segitu aja untuk video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kalau begitu, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.